Gini deh, sejarah yang kita pelajari di sekolah itu kan rasanya lurus-lurus aja ya. Ada Kutai, terus Sriwijaya, terus Majapahit. Seolah semuanya rapi dan berurutan. Tapi, gimana kalau saya bilang cerita yang sebenarnya itu jauh lebih tua, jauh lebih kompleks dan, jujur aja, jauh lebih keren dan mengejutkan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sejarah Nusantara yang sesungguhnya, versi yang mungkin gak akan kalian temukan di buku pelajaran. Kita mulai dari angka ini. 45.500 tahun. Ini bukan usia fosil dinosaurus ya. Ini adalah usia lukisan babi kutil yang ada di dinding Gua Leang Tedonge di Sulawesi. Dan ini bukan sembarang lukisan, ini adalah salah satu karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan oleh manusia di seluruh dunia. Fakta ini aja udah cukup buat mengubah total pemahaman kita soal dari mana sih kreativitas manusia itu berasal dan menempatkan Nusantara sejak awal di panggung utama peradaban dunia. Nah, kalau titik mulainya aja udah geser puluhan ribu tahun lebih tua dari yang kita kira, coba bayangin, apalagi yang selama ini tersembunyi. Mari kita mulai petualangan ini dengan membahas sebuah kekaisaran maritim raksasa yang seolah-olah lenyap begitu saja di telan zaman. Kita masuk ke rahasia pertama. Coba bayangkan sebuah kerajaan yang begitu kuat sampai-sampai menguasai jalur perdagangan dunia selama 600 tahun lebih. Tapi anehnya, kerajaan ini hampir tidak meninggalkan jejak fisik sama sekali. Namanya Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya disebut kekaisaran tak terlihat? Karena pusat peradabannya itu bukan daratan, melainkan air. Kekuatannya dibangun di atas jaringan sungai, rawa, dan lautan. Nggak ada tuh sisa-sisa tembok kota atau candi-candi megah yang tersisa. Karena pusat kehidupan mereka itu ya perahu dan jalur air. Tapi jangan salah ya, walaupun nggak kelihatan, kekuasaannya itu nyata banget. Dan yang lebih gila lagi, Sriwijaya itu bukan cuma pos dagang. Seorang biksu terkenal dari Tiongkok namanya Ising, sekitar tahun 671, dia nulis kalau kualitas pengajaran Buddha di sini tuh luar biasa bagus. Saking bagusnya, dia menyarankan teman-temannya buat belajar dulu di Sriwijaya selama beberapa tahun sebelum lanjut ke pusatnya di India. Bayangin, ada universitas kelas dunia di Sumatera 1300 tahun yang lalu. Keren banget kan? Nah, ini nih bagian yang jarang banget kita dengar di sekolah. Padahal penting banget. Ada serangan besar-besaran dari kerajaan Chole di India Selatan. Ini salah satu invasi laut terbesar di zaman itu. Tujuannya murni bisnis, perebutan jalur dagang. Walaupun nggak langsung menghancurkan Sriwijaya, serangan dahsyat ini tuh kayak retakan pertama di sebuah kaca raksasa, yang akhirnya bikin semuanya runtuh pelan-pelan. Oke, dari Sriwijaya, kita geser ke nama yang pastinya kita semua tahu, Majapahit. Tapi, kita bakal lihat kalau realitanya itu jauh lebih rumit dan mungkin lebih kelam daripada legenda yang sering kita dengar. Gajah Mada. Di sekolah, dia itu pahlawan pemersatu bangsa kan? Tapi, coba kita lihat dari kacamata lain. Dari sudut pandang kerajaan seperti Sunda atau Bali, kampanye Sumpah Palapa itu ya invasi yang brutal. Tragedi Perang Bubat, di mana seluruh delegasi kerajaan Sunda dibantai, itu jadi bukti nyata sisi agresifnya yang jarang banget dibahas. Jadi pahlawan atau penjajah? Jawabannya ternyata nggak hitam putih. Terus gimana dong dengan klaim wilayah kekuasaan Majapahit yang katanya luas banget itu? Nah, bukti utamanya seringkali datang dari dokumen ini, Kakawin Nagarakretagama, yang ditulis tahun 1365. Tapi, sebelum kita telan mentah-mentah, kita harus ngerti dulu, ini sebenarnya dokumen apaan sih? Nah, ini dia kuncinya. Nagarakretagama itu bukan laporan administrasi atau peta wilayah. Ini adalah sebuah panegyrik. Simpelnya, ini adalah karya sastra, sebuah puisi pujian yang ditulis untuk mengagung-agungkan sang raja. Jadi banyak wilayah yang disebut itu kemungkinan besar hubungannya cuma simbolis. Mungkin cuma kirim upeti sebagai tanda hormat, bukan berarti dikontrol langsung oleh Majapahit. Pemahaman ini mengubah total cara kita memandang konsep kekuasaan Majapahit. Tapi, jangan salah ya, walaupun wilayah kekuasaannya mungkin nggak seluas yang ada di mitos, Majapahit itu tetap luar biasa. Angka ini sekitar 200.000 itu adalah perkiraan populasi Trowulan, ibu kotanya. Ini menjadikan Trowulan salah satu kota metropolitan terbesar di dunia pada abad pertengahan, lengkap dengan sistem kanal yang canggih, kawasan industri, dan tata kota yang super teratur. Jadi kemegahannya itu benar-benar nyata. Oke, sekarang coba kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang dengan kapal-kapal besarnya, Nusantara itu bukan sekumpulan pulau terpencil. Justru sebaliknya, Nusantara adalah hub atau pusat dari sebuah jaringan global yang super sibuk. Timeline ini bukti nyata kalau Nusantara itu udah jadi pemain kunci di panggung dunia, jauh sebelum orang Eropa kepikiran buat datang. Sejak abad ke-9, para penulis dan ahli geografi Arab udah heboh nulis soal kekayaan Zabak alias Sriwijaya.
Terus ada armada raksasa Laksamana Zheng He dari Tiongkok yang bolak-balik mampir. Ini bukan hubungan yang baru seumur jagung. Ini adalah jaringan yang udah mapan selama ratusan tahun. Jadi, apa sih yang bikin Nusantara ini sepenting itu? Jawabannya ada di komoditas yang kelihatannya sepele nih. Cengkeh, yang cuma tumbuh secara alami di 5 pulau kecil di Maluku. Pala, yang aslinya cuma ada di Kepulauan Banda. Harganya? Di Eropa abad ke-15, harga cengkeh itu setara sama harga emas. Ya, emas. Nilai yang gila-gilaan inilah yang mendorong bangsa Eropa nekat berlayar setengah keliling dunia, mengubah peta politik global, dan pada akhirnya memicu era kolonialisme. Semua itu demi cengkeh dan pala dari Nusantara. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Kalau sejarah kita sehebat ini, sekaya ini, dan serumit ini, kenapa versi ini yang justru nggak kita pelajari di sekolah? Jawabannya ternyata rumit. Dan ini ada hubungannya dengan cara sebuah negara dibangun. Sejarah itu bukan cuma sekedar catatan masa lalu, teman-teman. Sejarah itu adalah alat yang sangat kuat untuk membentuk sebuah identitas. Coba deh, kita bayangin kondisi setelah kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita punya tantangan yang luar biasa besar. Gimana caranya menyatukan ratusan suku bangsa yang berbeda-beda jadi satu? Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan sebuah narasi besar bersama. Sebuah cerita kejayaan di masa lalu, biar kita semua punya rasa bangga yang sama. Dan yang dipilih sebagai mitos pemersatu itu adalah Majapahit dengan Sumpah Palapanya. Ini adalah sebuah pilihan politik yang sangat bisa dimengerti pada waktu itu. Terus apa konsekuensinya? Nah, ini dia. Kerajaan-kerajaan besar lain seperti Sriwijaya yang tadi kita bahas, yang pengaruhnya secara internasional mungkin lebih luas dari Majapahit, perannya jadi dikecilkan. Jadi seperti figuran dalam drama besar sejarah nasional kita. Cerita yang simpel dan mudah dicerna lebih diutamakan daripada kompleksitas sejarah yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kalau kita berani melihat sejarah kita yang lebih kompleks, yang lebih jujur, dan yang lebih terhubung dengan dunia ini, kita justru akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan kebanggaan yang rapuh dan dibangun di atas mitos, tapi sebuah pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Keturunan dari sebuah peradaban yang selama ribuan tahun menjadi pusat dari jaringan dunia. Dan mungkin itulah sejarah yang paling layak untuk kita banggakan dan kita ceritakan kembali.